menjadikan kolbu merajai jiwa, merajai nafsu, maka latihlah nafsu kita dengan memperbanyak niat-niat yang baik, karena niat yang baik lebih afdal daripada 1000 amal baik. Kenapa? Niat yang baik akan menjadikan kolbu memimpin jiwa. Itulah rahasia kenapa niat itu lebih afdal dari banyak amal, ya. Dan itu juga rahasia kenapa Allah hanya memandang niat, karena niat itulah inti spirit dari semua amalan. Semoga kami dan kita semua Allah jadikan orang yang berniat baik. Jangan bayangkan kelompok sebelah atau tetangga atau teman. Bayangkan di ayat itu diri kita sendiri. Itu bab adab, ya. Untuk saudara-saudara kita, yang sedang bekerja di luar, baik saudara kandung, saudara sepupu, saudara seiman, wabil khusus saudara-saudara kita yang sekarang mendapat musibah. Mereka tidak perang, tapi karena ada yang berperang, mereka ikut terbunuh di Palestina. Kita doakan mereka mendapatkan bantuan, ya. Kita doakan Palestina mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Suruh juga ngaji begini di bawah pohon. Ini bid'ah ini. Orang ngaji di masjid, dia ngaji di bawah pohon. Tapi begitulah Rasulullah dulu. Rasulullah itu gak melulu ngaji di masjid. Kadang-kadang beliau pergi ke pelosok-pelosok, duduk di bawah pohon, nanti ngobrol-ngobrol, ya. Mungkin ini diambil dari sana, atau memang cocok lagi. Orang Arab tuh sedang balik rumput-rumput begitu, duduk mereka kayak gitu, nggak pakai alas, kayak gitu aja. Bapak Ibu kalau main sekarang ke Madinah, di Madinah itu ada beberapa spot kebun-kebun kurma. Itu kurma, pohon kurma, tengahnya itu mereka buat gubuk-gubuk atau villa-villa kecil. Ya kita mah nggak perlu buat, ya udah begini dari sononya sudah. Ya betapa nikmatnya negeri Indonesia. Surga itu imitasinya di sini. Alhamdulillahirabbil. Jadi surga, coba dengerin ayat surga. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar orang beriman yang beramal soleh, jannatin tajri, yang mengalir di bawahnya air, ada air. Ini airnya butek, ya. Makanya orang Arab kalau datang ke Puncak, datang ke Lembang, datang ke Bandung, datang ke Garut, datang ke Tasik, datang ke negeri kita, ada gunung, ada kebun, ada sungai, dia lihat, wallahi jannatun fil ardi, demi Allah ini seperti surga tapi di bumi, ya. Dan itu bukan saya buat-buat, itu asli, ya. Orang Arab kalau datang ke sini begitu norak. Tapi orang Indonesia malah senangnya ke Arab, pengen bayangin, ya, padang pasir, dikira enak tinggal di padang pasir, ya. Makanya pada senang ke Saudi, karena ke Saudi udah sulit. Orang pergi ke Yaman. Di Yaman ini Buya Dr. Aldoni ahli tafsirnya baru pulang dari Yaman 35 hari, tapi pulang-pulang matanya tetap aja sipit. Iya, mau jadi alat, tapi jadi alat ma'lum. Meneladani Rasulullah SAW, beliau mengatakan khairul qurun qarni,
sebaik-baik kurun itu jamak dari qarn, itu abad. Qarn itu 100 tahun. Sebaik-baik kurun itu kurun aku hidup. Qarni, kurunku, lalu kurun setelahnya dan kurun setelahnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi hadis ini sering disalahfahami. Orang yang benar itu mengembalikan sunnah Nabi ke zaman ini, atau mengembalikan zaman ini seperti zaman Nabi. Yang benar yang mana? Kita mengikuti zaman Nabi atau mengikuti sunnah Nabi? Kok jadi cerdas gitu ya? Kita mengikuti zaman Nabi atau ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menutup aurat itu syariat. Stylenya terserah, ikutin style yang mana. Baik style orang Indonesia, style orang Arab, itu pilihan masing-masing, senyamannya. Maka ketika ada teteh milih satu style, saya pertanyaannya satu aja, tanya batinmu, kamu nyaman, kamu tenang nggak ketika berkoneksi dengan Allah SWT, bukan kata orang. Ya, aku nih baru hijrah, aku nggak nyaman kalau nggak pakai begini, nanti kata teman hijrahku gimana? Berarti beramalnya masih menurut teman hijrah. Bukan, kita hijrah itu karena Allah. Yang dihijrahkan rohaninya, bukan pakaiannya. Banyak yang sudah hijrah pakaiannya, ngomongnya masih kasar, tapi pakai ayat. Paham nggak maksudnya? Kalau dulu mungkin karena beda partai, beda ormas, beda dagangan, beda suku, maka ketika perbedaan ngomong kasar dengan bahasa-bahasa perbedaan itu. Ketika orang berpakaiannya sudah ganti, udah pakai kopiah, udah pakai jenggot, tapi lidahnya ngomongnya masih nyakitin. Kalau dulu ngeremehin orang yang berbeda golongan dengan dia, sekarang ngeremehin orang yang beda manhaj dengan dia, itu sama aja. Nah, ini hati-hati di situ. Makanya Sayyidina Nabi SAW dalam hadis Bukhari, itu hadis pertama dalam Sahih Bukhari, menyebutkan hijrah itu ilallah, kepada Allah, bukan kepada manhaj tertentu, bukan kepada model pengajian tertentu, bukan model pakaian tertentu, bukan ormas tertentu, tapi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya berpindahnya kepada Allah, bukan kepada suatu tempat, bukan kepada suatu pengajian, tapi hijrah qalbunya tadinya dengan cinta kepada dunia, sekarang dia cinta kepada Allah. Sederhana. Tadi dia emosian, sekarang dia nggak emosian. Tadi dia suka ngomong kasar, sekarang dia nggak ngomong kasar. Tapi kalau baru hijrah pakaiannya sudah hijrah. Tapi nanti cuma beda maulid nggak maulid. Teman nggak maulid dibilang, ente jahil, ya, aliran baru. Sama, yang nggak suka maulid bilang apa? Ente ahli bid'ah. Ini orang belum hijrah qalbunya. Belum hijrah qalbunya karena saling merendahkan orang yang beda paham. Sekarang ini terjadi nggak begitu? Ya, pakaian sudah ganti, akhlak belum ganti. Beda tipis saja. Dia di kelompok itu merendahkan kelompok ini, kita di kelompok ini merendahkan kelompok itu. Kita lagi manhaj A, dia manhaj B, sama-sama merendahkan. Terus kamu hijrah kemana? Ya. Maka tadi ada ibu siapa yang nanya, ya, apa beda jiwa nafsu dengan syaitan? Nah, ini akan menjadi pintu hijrah. Harus kenal mana yang disebut jiwa, diri, nafsu, dan syaitan. Seandainya tidak ada syaitan, kita ini pasti tetap maksiat. Pasti maksiat. Yakin nggak? Pasti maksiat. Nafsu, syaitan. Syaitan itu kerjaannya ngapain? Bikin was-was.
membuat orang ragu, berprasangka buruk, ujung-ujungnya bertengkar. Itu aja kerjanya. Bisa diulang? Was-was, buat ragu, buat prasangka buruk, ujung-ujungnya bertengkar. Maka setiap pertengkaran yang ada hari ini itu disertai syaitan. Apakah tengkar offline ataupun tengkar online? Ya, hari ini tengkarnya udah mulai online kan? Canggih benar ya. Tengkarnya sekarang udah mulai YouTube dengan YouTube, TikTok dengan TikTok. Oh ngeri, ustadz lagi ya. Ustadz begitu kan repot, gimana jamaahnya? Jamaahnya, disinilah kenanya. Nafs jiwa kita ini ada yang belum dididik. Jiwa itu dibagi 3. Jiwa yang berkecenderungan kepada sifat hewan ternak, itu hobinya syahwat, makan minum kawin, makan minum kawin. Itu aja urusannya, cuma hidup untuk makan, hidup untuk minum, tidur, kawin, udah gitu aja urusannya begitu. Kalau Rasulullah itu juga makan, Rasulullah itu juga menikah, bahkan istrinya banyak. Tapi Rasulullah itu tidak memiliki kecenderungan hewani seperti itu. Makanya hati-hati ibu-ibu, ini ujian ibu-ibu melihat laki-laki menikah lagi, misalnya ada ustadz kiai menikah lagi, itu jangan berpikir mereka itu berhati jorok. Kenapa? Kalau ada pikiran begitu, khawatirnya nanti terjebaknya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah istrinya banyak. Jadi di dalam Islam tidak ada urusan hati kotor, itu gak ada urusan dengan menikah tidak menikah. Orang jomblo hati kotor banyak. Akui aja dulu waktu jomblo pikirannya jorok. Benar gak? Jadi gak ada urusan orang menikah dan tidak menikah. Itu masalah hati kotor mah kotor aja. Cenderung kepada hasrat yang jahat mah jahat aja. Mau dia nikah, mau dia gak nikah, gak ada urusan. Jadi jangan terjebak di situ. Nah, nafsu hewani yang hanya urusan syahwat kebinatangan inilah kemudian yang muncul pada sebagian orang yang jiwanya belum dididik. Nafsu yang begini tuh, waduh, budek, dikasih tahu nggak bisa, ini namanya ini. Karena dia hewan, nggak bisa dididik. Coba ngomong sama ayam, sama kambing, sama kuda, bisa nggak? Suruh dia sholat. Ini loh ayatnya sholat, kamu dengar nggak gitu? Sama kambing ngomong begitu, dia dengar nggak? Dia bengong aja. Ya, dungu, nah itu muncul kata dungu itu di situ baru tepat. Kalau beda aliran politik jangan ngomong dungu lah, nggak baik ya. Kata dungu sempat viral juga ya. Orang dungu itu begitu. Dungu itu ya hewaninya. Dia cenderung kepada sifat hewan ternak. Kerjanya cuma makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, beranak, makan, minum, kawin, beranak. Begitu hidup hanya untuk itu. Jadi kalau ditanya isi hatinya, yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, yang penting urusannya cuma itu. Kalau sudah menikah, galau urusan, mohon maaf, seksual. Kalau sudah menikah, galau masalah punya anak, gak punya anak. Itu pikiran terus. Lupa kemudian masalah yang lain. Ada urusan lain kita. Urusan lain kita apa? Ada satu karakter lain di dalam diri kita, namanya nafs sibaiyah. Diri, jiwa, nafsu berkarakter buas, emosi, gampang tersinggungan, suka buang muka. Coba lihat kalau apa tuh biawak kecil gitu, apa namanya yang ada di kadal. Coba kalau kita ketemu kadal, dia buang muka nggak? Nah, kadal tuh jenis reptil. Maka kata ahlinya nih, orang yang suka buang muka itu disebut orang yang cenderung kepada otak reptilia. Suka gitu nggak? Gitu ya. Aduh, pedas deh kalau digituin sudah. Ya. Ular itu penakut lah aslinya.
Ular itu baru menyerang jika dia terganggu. Maka ular itu buang muka, disinggung dikit, maka dia. Nah, jadi kalau ada orang ngomong hati-hati teteh semua, kalau ada kita ngomong ini, aku kalau disakiti sekali aku balas berkali-kali. Jangan-jangan kamu itu ular. Ya, itu jiwa buas. Singgung dikit balasnya berbukit-bukit, dendamnya berketurunan, bertahun-tahun. Maka orang yang punya karakter cenderung jiwa dia, nafsu dia masih pada jiwa buas. Cirinya apa? Pendendam, mudah tersinggung, cuek, sombong. Nah, ada itu dalam diri kita. Sombongnya itu bukan karena sombong pengetahuan, merasa dirinya berkuasa, hebat. Ya. Jadi kalau dicuekin orang ngomong ini, dia nggak tahu siapa gua. Nah, itu orang begitu tuh. Dalamnya bukan manusia, dalamnya masih jiwa yang buas. Ya. Kalau kerja nih, kan yang kerja sama teteh ini kan mungkin ada yang punya pekerjaan, ada yang mempekerjakan orang. Coba perhatikan, atau kita yang bekerja. Kalau orang bekerja satu visi dengan yang punya kerjaan, yang punya perusahaan kah, usaha kah, maka dia bukan mata duitan. Dia yang penting kerjanya maksimal, berkualitas, hasil nanti. Walaupun perutnya keroncongan, dompetnya teriak, kosong bro. Ya, tapi dia mencoba melawan itu supaya kualitasnya bagus. Bukan kemudian seperti kebanyakan karyawan pegawai ngomongnya gini, aku udah lembur sekian hari nih nggak pernah digaji gitu. Ada yang ngomong begitu kan? Sering, banyak orang sering ngomong begitu. Itu udah gak satu visi dengan si pemilik. Para si pemilik itu jika ada jam 27 jam sehari, mungkin dia akan bekerja sebanyak itu, berpikir sebanyak itu. Tapi orang karakter hewani yang pertama, nafsu, hidupnya untuk duit, hidupnya untuk makan. Kalau yang kedua, hidupnya untuk gengsi. Hidupnya untuk gengsi. Kena gengsinya emosi. Ya, terganggu egonya, dia serang balik. Tapi gengsinya orang yang emosi, yang si Ba'iyah ini nggak terlalu tinggi. Makanya bersahabat dengan preman itu lebih mudah daripada bersahabat sama setan. Karena emosinya preman itu cukup taruh rokok depan aja, rokok ya udah selesai. Udah bang, biar aneh yang bayarin kan gitu, selesai. Ini orang baik, padahal cuma bayaran kopi doang. Beres itu langsung, samain gaya kita sama dia, selesai. Jadi orang tuh hanya pengen dihargai. Aneh lo ada, aku ada. Kalau orang Sunda yang ngomong kasar gimana? Aing gitu ya. Dia nggak tahu siapa aku kan gitu. Nah, mereka tuh cuma ingin disapa. Jadi orang karakter begini ingin disapa. Nah, kalau di majelis nih, di majelis ada yang nggak disapa, nggak disalamin, nggak disalin, tersinggung. Nah, ini orangnya yang gini nih, ya tersinggungan gitu. Terus ingin mendominasi orang. Ada orang-orang begitu karakternya. Coba aja lagi foto ngatur-ngatur. Nah, ini punya bakat itu, punya bakat. Tapi itu kalau dididik bisa jadi leader. Orang ini dididik bisa jadi leader. Yang tadi jiwa yang kesyahwat, hidupnya untuk makan, hidupnya untuk duit, itu kalau dididik dia akan jadi pekerja yang tekun. Tergantung didikannya mana. Dia jadi mata duitan atau dia jadi orang tekun. Kelompok yang kedua tadi, dia jadi orang yang emosi, belagu, ya, atau menjadi leader yang baik. Tapi ada yang ketiga,
Yang ketiga ini jiwa malakut atau malakiyah, jiwa kemalaikatan. Malaikat tuh makan nggak? Benar, benar nggak makan? Ya, minum nggak? Kawin nggak? Marah-marah nggak? Iya, malaikat marah. Malaikat pernah marah, tapi marahnya marah positif, marahnya terarah. Jibril itu marah ketika Sayyidina Ibrahim dibakar, tapi marahnya terarah. Dia tanya dulu, kamu mau dibantu nggak? Kata Nabi Ibrahim, enggak, maka dia pergi. Jadi marahnya nggak kayak kita, ya. Kalau kita kan langsung berbuat tanpa jelas ujungnya. Coba perhatikan ini. Malaikat tuh tidur nggak? Benar? Serius? Emang kenal? Kenal dari mana? Ya, diajarin. Para sahabat itu beberapa kali ketemu malaikat, tapi sebenarnya ada malaikat-malaikat yang nyamar jadi orang. Satu kali dalam hadis Bukhari disebutkan ada seseorang laki-laki, dia pergi keluar kota. Jangan bayangin kayak sekarang pakai mobil, pakai Grab, pakai kereta cepat. Ya kan ada kereta cepat sekarang ya. Pakai pesawat enggak, dia jalan kaki. Sampai di tengah jalan dicegat oleh seseorang misterius. Ditanya, "Hei fulan, hendak kemana engkau?" Apa kata beliau? "Aku hendak ke negeri seberang, ingin bertemu sahabatku." Ditanya, "Sahabat dari mana?" "Dia sepengajian denganku, seiman denganku." "Masa sih?" gitu digituin. "Bukannya anak dia cantik, kamu mau nikahin anaknya kali?" "Oh enggak, aku hanya ingin ini bawa hadiah, ingin memberi hadiah kepadanya." Terus diinterogasi terus sama tuh orang, ditanya-tanya. Loloslah dia. Ternyata betul dia pergi ke negeri seberang hanya untuk mengunjungi saudara seiman. Bukan ingin bisnis, bukan mau kawin, bukan menjadi penguasa, bukan mau jadi raja. Lalu si orang misterius itu mengenalkan diri, "Kenalkan, aku adalah malaikat rahmat." Nyamar jadi orang, cuma nanya doang. Karena malaikat rahmat itu tidak dapat akses membaca isi rohani seseorang. Dia hanya bisa mengakses yang sudah kita buat atau yang baru kita pikirkan. Jadi tersimpan di dalam ruh kita ini, itu malaikat nggak bisa baca. Malaikat nggak bisa baca, hanya Allah yang bisa baca. Nah, orang-orang yang melatih rohaninya menyimpan rahasia-rahasia, itu malaikat aja kecele. Itulah rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW umurnya pendek secara jasad, tapi rahasia di dalam qalbnya lebih tua dari Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril itu udah jadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Di dalam diri kita itu ada sisi malaikat. Maka manusia itu tercipta juga dari nur. Nur itu dia tidak makan, tidak tidur, tidak kawin, tidak bosan. Dia lebih istiqomah daripada yang tadi yang pertama. Apabila seseorang melatih dirinya puasa, melatih dirinya begadang, melatih dirinya zikir tak berhenti, orang-orang ini dia sedang melatih sifat nur malaikat di dalam dirinya. Itu sebabnya ada orang-orang di zaman dahulu sampai sekarang masih ada. Imam Abu Hanifah 40 tahun Isya dan subuhnya 1 kali wudhu. Imam Abu Hasan Asy'ari 30 tahun sholat Isya, sholat subuh 1 kali wudhu. Sufyan Ats-Tsauri 40 tahun. Begitu mereka. Jadi mau sholat subuh nggak perlu wudhu lagi, kalaupun wudhu cuma mentajdid, memperbaharui, tapi wudhunya masih ada. Coba bayangkan orang duduk nggak pengen buang air kecil, nggak kentut, itu mereka kayak gimana merawat badannya? Ternyata siangnya mereka puasa. Orang kalau puasa maka gas di dalam badannya, dalam perutnya nggak banyak.
Tapi kalau kita nggak puasa, jam 7 sudah asam lambung. Ini jam segini, ntar jam berapa nih? Jam 11 mau ingat makan masuk asam lambung. Karena asam lambung itu berkait dengan pikiran. Saya nggak tahu kok bisa begitu. Hebatnya Allah membuat koneksi-koneksi. Makanya saudara-saudara kita yang kena gula berlebih karena terlalu manis ya, kemanisan tuh orang sakit gula itu ya, dia lapar dikit langsung asam lambung, benar nggak? Lapar dikit asam lambung, lapar dikit asam lambung. Maka saudara-saudariku, maka Allah, kita harus mulai melatih sisi yang ketiga ini. Sisi yang ketiga ini harus mulai latih, mulai puasa. Minimal puasa 3 hari sebulan. Sudah mulai belum? Naikin Senin, Kamis ya. Saya pun lagi mau coba latihan lagi ya. Kalau lebih keren lagi, puasa Daud ya, puasa Daud ya. Nabi Daud itu saya nggak bisa membayangin, istrinya 100 tapi dia puasa seling-seling. Lo kapan dia ke istrinya kan? Berarti menikah itu bagi beliau bukan untuk sekedar urusan seksual. Karena dia seorang raja, maka dia punya istri dan punya saudara banyak. Tapi tidak semua ada situ. Cuma emang tradisi raja dari zaman dulu di Tiongkok, raja kaisar itu punya istri 5.000. Rasulullah cuma 9. Kata orang barat, Rasulullah hypersex. Nggak salah ente ya, nggak salah. Saya kalau ceritakan begini ya, orang Cina tersinggung, padahal ada orang Cina yang jahat juga sama saya waktu itu ya. Jadi kita pakai baju koko, padahal baju koko mah dari dia juga kan, koko. Pakai baju koko, saya terbang dulu ke daerah Sumatera. Samping saya ada bapak-bapak udah 60-an. Ternyata dia agamanya agama sebelah lah ya. Dia nanya, kamu Islam ya? Karena muka masih culun kali ya, 2013 kan masih tirus. Belum begini mukanya. Kamu Islam ya? Oh iya Pak. Nabimu bini kok banyak? Gitu. Kita kebetulan anak kuliahan, senang digituin. Colek dikit balasnya bertubi-tubi. Nafsu si bayi ya. Saya tanya, Bapak agamanya apa? Kok nanyanya begitu? Ya, sinis amat sih gitu. Semua akan bangun ini, oke. Bapak udah baca belum kitab suci yang Bapak baca, yang diyakini itu? Oh sudah, saya udah khatam berkali-kali. Beneran. Kita tanya gitu, desak terus. Tahu nggak Nabi Solomon, Nabi David? Oh tahu, itu Nabi kami. Itu Nabi Bapak Solomon, anak David, istrinya 400, gundiknya 600. Mukanya langsung merah. Masa seperti itu kitab Bapak itu. Istri Rasul saya cuma 11 ya. 13 aslinya, 2 dicerai, sisa 11. Nah, akhirnya ganti topik. Tanya, kamu sukunya apa? Mulai main suku. Jadi yang mesti kita latih tiga-tiga ini. Jadi melatih jiwa yang hobinya urusan syahwat itu puasa. Puasa itu ada yang secara harfiah, puasa makan, puasa mutih, itu puasa harfiah. Puasa bukan bahasa Arab, bahasa Arabnya saum. Mau mengarabisasi? Ayo, ngomong bahasa Arab kita seharian. Ya, ada yang bilang nggak boleh kata puasa kan bahasa orang Hindu. Enggak, bedakan bahasa dengan Hindu, bedakan Arab dengan Islam, bedakan Ibrani, bahasa Ibrani dengan Yahudi, Suryani dengan agama Nasrani, itu beda. Ini bahasa itu nggak ada agamanya. Bahasa itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Sanskerta itu kebanyakan dipakai di mana? Di mana? Cuma 2,
Indonesia dan India. Ya, bahasa Sanskerta. Hurufnya huruf bukan Hanacaraka, yang ada di candi-candi itu namanya huruf Palawa. Nama hurufnya apa? Aksara Palawa. Bedakan aksara dengan bahasa. Bahasa Indonesia bisa ditulis pakai pegon nggak? Pegon? Bukan pego, bukan. Bisa ditulis pakai aksara Arab nggak? Rumah, ro, waw, mim, ha. Bisa pakai Latin? R-U-M-A-H. Itu aksara-aksara lain dengan bahasa. Oke? Aksara Sanskerta nggak ada, yang ada bahasa Sanskerta. Aksara Arab nggak, aksara hijaiyah. Ya, tolong dibenerin ya, dilurusin. Aksara hijaiyah kita bukan dari tanah Arab, itu dari Babilonia. Ditemukan oleh Nabi Idris, lalu turun jadilah sekarang itu. Oke, sudah mulai connect? Ya, bahasa Sanskerta itu bahasa mana? Bahasa yang dipakai di negeri kita. Negeri kita ini disebut India Timur, India pojok, India ujung, dan India yang ada di Asia Selatan itu. Makanya candi-candi dulu pakai tulisan bahasa Sanskerta. Puasa itu udah dipakai waktu ulama kita masuk ke negeri ini. Mereka lihat udah ada orang mutih nyebutnya puasa. Puasa itu artinya mendekat kepada yang maha kuasa, mendekat kepada yang maha esa. Gimana caranya? Putuskan nikmat badan, maka engkau akan terkoneksi kepada rohani. Gitu puasa. Jadi apa yang menghalangi kita? Yang menghalangi tahajud apa? Perut satunya. Yang kedua, emosi. Jadi ini dari sini nih naik ke atas, emosi. Jadi ada seorang murid datang kepada gurunya, wahai Tuan Syekh, kenapa aku sulit bertahajud? Apa jawab Tuan Syekh? Mungkinkah engkau punya dosa siangnya? Dia bilang nggak ada. Coba kamu pikir-pikir, apa dosamu, masalahmu pada siang sebelumnya. Ternyata si murid berpikir dosa itu cuma mata, telinga, segala macam. Ditanya lagi, apakah engkau marah di hari sebelumnya? Kata si murid, betul, marah itu dosa yang lebih bahaya daripada mata jelalatan. Kalau kita mata jelalatan, nggak deg-degan, benar nggak? Paling mata doang gitu ya, matanya kayak mau keluar. Tapi kalau kita emosi, tersinggung, deg-degan nggak? Dan lelahnya terbawa sampai tidur. Dan memang obatnya orang marah itu tidur. Maka tidurnya pulas lama karena dia kelelahan. Mau tidurnya nikmat. Kita habis marah nih, habis marahan sama teman, habis kesel jadi panitia dicuekin, habis apalagi, habis agak sedikit nggak harmonis sama pasangan, itu biasa itu ya, biasa itu. Yang sudah punya pasangan, yang belum, ya mohon maaf, cari dulu deh, cari teman cekcok anak gitu ya. Kalau mau tidur, lepas dulu marahnya. Gimana cara melepas marah? Ternyata diri kita ini lebih canggih daripada robot manapun, daripada komputer manapun, dan dia bisa diperintah. Kita kalahkan, ya Allah, tolong angkat emosiku, hapus emosiku. Wahai jiwaku, bersabarlah engkau, teruslah engkau, jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk. Itu kalau kita kalamkan ikut. Karena raja yang di dalam ini bernama hati. Hati itu boleh merintah. Maka kalau tadi 3, ada yang keempat. Keempat itu tidak masuk bagian jiwa, tapi dia yang merajai jiwa. Namanya kolbu. Kolbu ini dibuka lagi, ada namanya fuad. Fuad dibuka lagi, ada namanya lub. Lub dibuka, ada namanya ruh, sir dan ruh ya. Jadi sampai 5. Kolbu ini
Dialah yang mampu memerintah siapa? Nafsu pertama, sebutannya apa tadi? Nafsu syahwat, hewan, ternak. Yang kedua, nafsu emosi. Yang ketiga, nafs malaikat. Oke. Nih contoh, kan tadi teori aja tuh. Yang mampu memerintahkan nafsu itu siapa? Qalbu. Coba malam tadi aku niat puasa esok hari, itu perutnya demo nggak pagi ini? Ada yang puasa hari ini, pagi ini? Ini hari Senin kan? Pasti ada yang puasa. Saya husnujon husnujon saya. Yang puasa karena dia niat malam tadi sampai jam sekarang belum asam lambung, belum demo. Sedangkan saya yang nggak niat puasa jam 7 udah nunggu-nunggu teman-teman ngajak sarapan. Ini mana nih bocah-bocah di kok nggak ngajak sarapan? Keluar datang WA-nya. Ya. Itu jam 7. Kenapa? Karena saya tidak memerintah di dalam hati sebelum terbit fajar. Masih ingat nggak yang sudah berniat bulan puasa kemarin nih, kalau nggak puasa Senin Kamis, bulan puasa kemarin, kalau niat malamnya pasti nggak kelaparan esoknya, benar nggak? Siapa yang berniat itu? Nafsu, jiwa, setan, atau kolbu? Kolbu. Maka si kolbu itu jelas dia itulah raja. Jadi kita ini sudah praktek ilmu tasawuf dari dulu. Benar nggak, dari kecil nggak? Niat itu ilmu tasawuf. Jadi kalau hari ini orang mengatakan tasawuf itu dari Buddha, dari Kristen, dari ilmu kebatinan, ya kita senyum aja, nggak usah balas. Kenapa? Dia mempraktekkan itu dari dulu tanpa disadarinya. Mungkin mereka melihat tasawuf itu tasbih-tasbih, zikir, gerak-gerak, nari-nari gitu ya, keliling. Itu bukan tasawuf, itu seni tasawuf. Bedakan tasawuf dengan seni tasawuf. Tasawuf itu hubungan rohani hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah latih. Coba bayangkan kalau ada orang melatih itu setiap hari. Setiap hari dilatih kolbunya untuk memerintah si jiwa yang tamak tadi. Maka mohon maaf, mau KPK-nya digedein 7 kali lipat. Koruptor itu masalahnya di mana? Bukan nafsu. Nafsu yang mana tadi? Yang suka, yang tamak. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Jadi urusan nafsu, syahwat ketamakan kepada duit, makan, ketamakan kepada kendaraan. Kan kemarin dicek menteri yang sedang tersandung korupsi, ya semoga ya kalau dia bertobat Allah mudahkan urusan dia, ya, kembalikan milik bangsa, milik negara. Itu urusan karena nyicil kendaraan, benar nggak? Jadi berita kan lucu, norak begitu ya. Cuma untuk nyicil Alphard dia kemudian korupsi, gaya lebih tinggi daripada penghasilan ya. Padahal menteri mah nggak perlu korupsi biar bisa beli Alphard, bisa pasti ya. Kok dia korupsi di situ? Itu yang tadi belum dididik dari awal. Belum dididik dari awal mengenai jangan tamak. Latihan tiap tamak itulah puasa. Bayangin air di depan kita, apa buah-buah depan kita, nggak ada orang lihat, udah niat puasa, berani makan minum. Kenapa? Itu dahsyatnya ruh, dahsyatnya kolbu ketika dia perintah jangan makan, besok puasa. Maka dia mirip-mirip seperti militer, tapi militer rohani. Patuhnya bukan main. Kata om saya lagi riadoh tirakat, gak boleh makan siang hari, apapun gak boleh. Dia hobi makan durian. Giliran hari terakhir mau habis riadoh dia 40 hari, hari ke-39
diajak sama teman reunian makan duren di kampung duren. Itu air ludah sudah keluar-keluar tuh ya. Tapi mau gimana lagi puasa. Jadi orang riabah itu diuji, Allah yang uji dia. Ah, ini perhatikan, yang diuji itu yang punya kecenderungan nafsu. Orang-orang yang tidak ada kecenderungan nafsunya, dia tidak merasa diuji, justru merasa diberi. Jadi kapan orang merasa diuji? Kalau dia dikendalikan nafsunya. Ya, banyak nih teman-teman pasti ngomong begitu, ujianku berat gitu. Benar nggak? Benar ya? Ya. Yang bilang ujianku berat berarti nafsnya masih menjadi komandan, komandonya masih di situ. Yang mimpin dirinya belum sang kolbu, belum sang ruh, masih nafs, maka gelisah. Coba bayangkan, negara nggak dipimpin oleh seorang pemimpin, gaduh nggak? Terjadi perebutan nggak? Itulah yang terjadi pada orang yang kolbunya tidak memimpin jiwanya. Rasulullah SAW itu beliau dididik oleh Allah, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah didik kolbu beliau. Maka Sayyidina Nabi SAW, ya, beliau itu ketika ditawarkan kafir Quraisy, "Hei Muhammad, kamu mau apa? Mau perempuan secantik apa? Mau harta sebanyak apa? Mau kekuasaan sebagus apa? Yuk ini." Nabi Muhammad SAW mau nggak? Karena yang memimpin dirinya bukan nafsunya. Jadi cara ngecek orang yang memimpin dirinya nafsunya, baik nafsu emosi, nafsu syahwat, itu kasih pancingan. Yang berhak ngasih ujian dan pancingan itu guru. Karena guru itu diperintah secara sir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita, mohon maaf Bapak Ibu, selama ini berguru berustad itu cuma menerima ilmu, nggak pernah diuji sama gurunya. Benar kan? Nggak pernah diuji sama gurunya. Diujinya cuma amalkan sekian, itu mah gampang. Saya udah lolos begitu, belum balik saya udah lolos sama begituan. Ya. Ternyata ujian terberat bukan itu. Baru saya belajar tasawuf, ayah dan guru saya tengkar. Ternyata ujiannya itu nafsu kita ngomong, masa sih orang belajar zikir tengkar, bapakku ahli zikir, guruku ahli zikir, hampir aja saya ninggalin ilmu zikir. Ternyata itu ujian dari sini. Maka nanti orang sering ngomong gini, masa sih gitu. Ya, tentang guru dia. Nih, nggak tahu paham atau tidak paham, saya berdoa semoga paham semua. Kalau murid hanya menerima, menggampang. Tapi kalau diuji, kuat nggak? Berprasangka buruk nggak ketika gurunya lagi melakukan sesuatu? Adalah seseorang datang ke rumah majelis, ya, bukan teteh, bukan. Dia lihatlah ada yang berjejer di depan rumah kan. Dikira itu mobil saya, padahal bukan mobil saya itu. Apa katanya orang, aduh Abu Yani lagi diuji. Apa katanya orang, aduh Abu Yani lagi diuji.
sayang kepada orang yang bersyukur sama sayangnya dengan orang yang bersabar. Pilih mana? Pasti yang pertama. Pilih senang bersyukur atau susah bersabar. Senang bersyukur. Tapi orang yang suka mengeluh tidak akan pernah bersyukur walaupun pemberian banyak. Orang yang nafsnya tadi yang dua itu, coba lihat, mohon maaf, orang yang korupsi itu dia udah berkecukupan belum? Udah punya rumah belum? Udah punya mobil belum? Terus kenapa dia korupsi? Karena nafsu itu kalau wadahnya gede, dia juga gede. Pelit, duitnya dikit, dia pelitnya dikit. Kalau duitnya banyak, pelitnya banyak. Orang tamak, duitnya dikit, tamaknya dikit. Kalau duitnya banyak, tamaknya banyak. Saya ngobrol lah dengan mantan pimpinan polisi militer TNI, ya. Apa temuan Bapak itu? Pak Jenderal, temuannya apa? Saya mau belajar juga, soalnya kan kita nggak ngerti juga yang begituan. Kok ada anggota berkasus? Kasusnya rata-rata ya ngambil yang bukan haknya. Apa jawaban beliau? Gaya hidup. Gaya hidup. Maka teteh-teteh yang punya suami yang sedang bekerja, kasih tahu ke suaminya, yang penting sama aku. Ya, style mah nomor 2 gitu. Ngomongnya doang. Kuat maka agak. Ya, itu harus mulai, ya. Yang penting sama kamu aku bersyukur. Gak usah makan yang aneh-aneh, gak usah bawa haram masuk ke rumah. Ngomong begitu sama suaminya, tapi jangan ceramahin suaminya, ya. Mas, yang penting masuk ke rumah semuanya halal, semua barang halal, makanan halal, duit halal, sedikit pun terasa banyak, ya. Udah begitu belum lakinya? Belum. Pantesan suami galau terus, ya. Sebelum berapa? Ini berapa nih? Iya, bentar lagi. Ya, sebelum 11 kan? 12. Aduh, tanya jawab coba di sini, ya. Di sini jawab. Ini kan santai, saya mau lah tanya jawab. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, saya Al-Fakir Ar-Razi pun belum sempurna. Saya pun sedang berlatih mendidik supaya nafsu saya terdidik, baik nafsu syahwat, nafsu buas, begitu juga sisi kemalaikatan itu. Supaya apa? Yang memimpin di dalam diri itu bukanlah nafsu, tapi yang memimpin adalah kolbu. Itu senangnya cuma satu, cari perhatian Allah. Kalau nafsu cari perhatian makhluk, kita cari perhatian siapa? Ya, maka nggak usah cari viral, ingin terkenal, mendekatlah kepada Allah yang maha terkenal. Ya, sebut-sebutlah hamba yang paling terkenal, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau lagi pengajian, lagi haji, umroh, lagi ziarah, ya mestinya bukan karena pengen disebut, ukti hijrah nih, gitu. Bukan karena ingin disebut orang-orang berhijrah, tapi karena ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mulai berlatih memandang diri, di saat itu Allah pandang diri kita. Maka kalau zikir, coba zikir pagi sore, dirutinkan, ya. Zikir itu bukan bacaan Arabnya yang penting, tapi kolbu ini merasa bergetar menyebut nama Allah, itu yang penting, walaupun cuma satu kalimat diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, diulang-ulang 100, 200, 300, 500 paling cuma beberapa menit baru berangkat kerja. Kalau ibu-ibu ini, teteh-teteh ini kan sudah punya tugas di rumah misalnya, sembari ngapain? Zikir aja. Kalau malu pakai lidah, pakai kolbu, ya. Jadi salah satu untuk melatih kolbu ini supaya dia kuat, latih dengan zikir. Tapi yang paling penting, kolbu itu makanannya 2, zikrullah
dan ilmu tentang zikrullah. Jadi nggak hanya zikir, tapi ilmu tentang zikir itu paling penting. Orang kalau punya ilmu tentang zikir, zikirnya nggak banyak tapi bermakna. Tapi kalau nggak punya ilmu tentang zikir, udah zikir 1000 hambar. Dia zikir 1000 cuma untuk pelaris. Tapi kalau orang mengerti ilmu zikir, berzikir bukan untuk pelaris, tapi untuk mendekat kepada Allah yang maha melariskan. Tipis-tipis ya. Zikir bukan mau sehat, tapi zikir untuk mendekat kepada Allah yang menciptakan kesehatan. Kalau Allah lagi nggak mau kasih sehat, biasa aja ya. Oh, berarti takdirku sekarang sakit. Kalau nggak laris, ya biasa aja, berarti Allah sedang lagi muter roda. Nggak mungkin roda di bawah selama-lamanya, dan juga nggak mungkin di atas selama-lamanya. Orang nggak mungkin disenangi semua orang, pasti ada yang nggak menyenangi dia. Tidak mungkin semua orang benar semua persepsinya tentang kita, pasti ada orang yang salah persepsi kepada kita. Jadi itu sudah sunnatullah ya. Barangkali itu ya, kalau mau diskusi silakan tanya jawab. Kalau yang malu nanya, tapi saya sarankan nanyanya pakai kertas. Kalau urgent sekali baru boleh ngomong ya. Ya. Jazakallah khair kepada Mukarrami Al-Razi atas pemaparan materi ini. Masya Allah, tentunya menambah semangat kita ya untuk selalu menuhankan Allah di dalam hati kita dan senantiasa menjaga hati kita semua. Mungkin mau bertanya, Ibu Dono, dengan menyebutkan nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur karena doa saya telah terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertemu dengan Abuya Al-Lutfi Hasim. Ada satu pertanyaan yang timbul dalam diri sendiri. Banyak doa atau salawat yang meminta supaya kita itu mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian saya timbul dalam benak bahwa saya tidak ingin bertemu dengan Rasulullah itu dalam mimpi, karena hanya sebentar. Lalu dalam benak itu, ya Allah, saya hanya ingin nanti di sana, di akhirat sana, saya dekat dengan Rasulullah dan bersama-sama Rasulullah. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, apakah saya keliru dengan timbulnya pemikiran seperti itu? Dan yang kedua adalah, bagaimana kita membedakan firasat atau bisikan Allah dengan bisikan setan? Ya. Begitu sementara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh siapa? Bu Yusi. Bu Yusi, oke. Bu Yusi, pertanyaannya dua, banyak juga ya. Yang pertama tadi, bolehkah kita tidak mengharapkan mimpi ketemu Rasul karena sebentar, tapi berharap bersama Rasulullah SAW? Itu benar, Bu. Itu yang benar. Dan orang yang ingin bersama Rasulullah SAW, dia pasti dari sekarang mempelajari tentang Rasulullah SAW dan menirukan akhlaknya Rasulullah SAW. Bukan membawa zaman Nabi ke sini, tapi membawa akhlak Nabi ke sini. Kalau zaman berubah nggak? Dulu Nabi pakai onta, sekarang kita pakai sepeda motor, pakai mobil. Apa yang beda? Cuma zamannya, akhlaknya nggak boleh beda. Apakah Nabi naik onta sombong? Maka kita naik kereta, naik sepeda, naik mobil, nggak boleh sombong. Sama ya. Nabi berpakaian bagus nggak dari dulu? Tapi Nabi nggak pakai albis, karena albis belum ada. Bid'ah ya. Nabi SAW suka pakai baju-baju dari luar negeri atau baju-baju yang ditenun. Jadi Nabi itu, gamis orang Arab sekarang kan jarang yang ada kalau gamis kesukaan Rasulullah SAW itu yang ada motifnya ya. Coba buka deh Sahih Bukhari bab pakaian, nanti ketemu
Ini bukan lagi endorse apa nih, itu asli ya. Mungkin apa keindahan itu, keindahan nur Nabi itu ada pada diri mereka yang punya seni di bidang itu ya. Alhamdulillah, Nabi itu betul-betul sangat menghargai dirinya dengan style yang pas, tapi tidak mengikuti lifestyle yang di luar dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW walaupun menurut saya sangat mewah, tapi sesuai dengan ukuran dirinya. Padahal Nabi itu kalau mau lebih bisa lebih, tetap saja boleh bersahaja ya. Maka disebutkan di dalam hadis, Nabi itu tidak pernah menolak undangan orang-orang yang miskin. Nabi itu selalu memberi perhatian, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang yang nggak disapa. Bayangkan di masjid, perempuan hitam legam dari Habasyah suka nyapu masjid, gak diperhatiin sama sahabat-sahabat yang cakep-cakep itu. Ketika mereka kehilangan, udah 3 hari Nabi nanya, mana itu si yang nyapu-nyapu masjid? Nabi nggak sebut perempuan hitam, tidak. Lalu para sahabat bilang, meninggal beberapa hari yang lalu wahai Rasulullah, lalu kami langsung kubur di malam hari karena khawatir menyusahkan engkau. Jadi mereka nggak mau ngerepotin Nabi, lalu dikubur malam itu juga. Apa kata Nabi? Tunjukkan aku kuburannya, aku ingin sholat di sana. Maka Nabi sholatkan di situ, sholat jenazah qadha. Jadi kita kalau belum sempat nyolatin orang, keluarga dekat, teman dekat, meninggal, udah dikubur, datang ke kuburannya, kita sholat jenazah di situ. Itu boleh, dan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang gak dianggap orang, tapi ternyata diperhatiin Nabi Muhammad SAW. Maka saya titip Bu Yusi, ya, Bu Yusi, coba buat amal yang Nabi pasti perhatikan, walaupun manusia gak perhatiin. Karena kita sedang cari perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu yang dilakukan Umar. Sayyidina Umar keluar malam-malam, dia lihat mana anak-anak yang masih kelaparan, maka dia antarin buah, dia antarin kurma, dia antarin gandum. Habis itu dia pergi, diketuk-ketuk pergi. Pas dibuka, mereka sujud syukur melihat ada yang nganter. Jadi Sayyidina Umar hanya ngambil perhatian itu, karena Sayyidina Umar itu mengatakan, aku ini banyak dosa, aku pernah menyakiti hati Rasulullah SAW, maka belum menebusnya dengan semua amal yang dia bisa. Kita ini udah berkali-kali mengecewakan Rasulullah SAW, dan tapi kita nggak ada yang mau menebusnya dengan penuh hati. Sayyidina Umar pernah menyinggung Rasulullah SAW sekali seumur hidupnya. Habis itu beliau puasa setiap hari dan tahajud tiap malam, nggak tidur malam hari 40 hari. Lalu meninggal Rasulullah SAW, dia kemudian bagi hartanya semua. Nggak ada yang kayak Rasulullah SAW mendidik sahabat dan berhasil. Ya. Jadi coba buat amalan yang dirutinkan terus, ya. Yang kita cari perhatiannya perhatian Rasulullah SAW. Allah itu hanya memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW, pasti Allah sayang kepada dia. Maka berdoalah supaya nama kita, wajah kita ada dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Kita ini gak pantas cuma berdoa lah begitu, ya. Gimana caranya? Jadikan wajah beliau ada di qalbu kita, nanti akan mantul ke sana. Jadikan akhlak beliau ada dalam diri kita, nanti akan mantul di sana. Jadi gak usah minta aneh-aneh, ya Rasulullah ingatlah aku, enggak. Wahai Rasulullah, ya, terimalah aku jadi umatmu, izinkan aku mengamalkan sifat-sifatmu. Mulai hari ini, coba, Rasulullah itu orangnya dermawan, tidak mudah tersinggung, coba amalkan itu, dua itu aja. Dermawan, tidak mudah tersinggung, mudah. Kalau udah nggak mudah tersinggung, berarti dia mudah memaafkan, nggak? Mudah memaafkan. Mungkin di antara kita ini ada yang gampang marah. Kalau gampang marah, ayo cepat gampang memaafkan. Ya. Yang repot nih, sulit, gampang marah, sulit baliknya. Ya. Tapi itu manusia. Ya, semoga Allah memaafkan kita semua. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Assalamualaikum. Enggak, pertanyaan keduanya tadi. Oke, baik.
Membedakan firasat dengan waswas syaitan. Membedakannya satu aja gampang. Al-birru ma itma'annat ilaihil qalb. Kebaikan firasat dari Allah, dari malaikat yang membuat hati tenang. Sedangkan keburukan itu yang membuat jiwa gelisah, hati gelisah. Jadi nanti ditanya di hatinya. Kalau belum tahu cara nanyanya, sholat 2 rakaat baru zikir sebentar, tanya, ya Allah, beri aku tanda ini baik atau tidak. Itu namanya sholat istikharah, benar nggak? Sholat istikharah itu ajaib. Sholat istikharah itu pegangannya wali-wali Allah. Nggak tahu cara ngomong sama Allah kan? Sholat istikharah nanti dikasih Allah satu sil. Kalau kekasih Allah, para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, mereka nggak perlu sholat sunat istikharah. Mereka qalbunya selalu sholat. Jadi kalau sholat fisik itu untuk menyempurnakan syariatnya, tapi batinnya bisa langsung. Maka ada namanya istikharah qalbiyah. Istikharah hanya qalbu, tapi yang lengkap istikharah syariah pakai sholat 2 rakaat. Ya, jadi kalau untuk membedakan bingung pakai sholat. Yang keluar pertama setelah berzikir, setelah sholat, itulah dia. Jadi yang cenderungnya kemana, itu yang dari Allah. Yang kedua, kata 2, kata 3 bukan dari Allah. Ya, walaupun itu baik. Ini contoh. Ini teteh-teteh ini, ibu-ibu, kakak-kakak semua ketika mau beramal, misalnya aku pengen zikir nih. Lagi zikir pengen baca Quran, itu yang kedua. Lagi baca Quran pengen sholat, itu yang ketiga. Kata kedua dan ketiga itu dari malaikat, tapi bisa juga dari syaitan. Yang pertama itu yang diambil, aku mau berzikir, zikir aja. Ya, paham cara makainya? Jadi ada nih pengen tahajud gitu. Pas lagi ingin tahajud dari tempat wudhu ke tempat sholat, tiba-tiba kepikiran, ini jam pengajian online nih, pengajian dulu enggak, tunggu dulu, sholat dulu baru ikut pengajian. Sholatnya dulu, kenapa? Ikuti kata yang pertama, nanti kolbunya akan terlatih tuh. Gitu ya caranya. Sama yang jomblo-jomblo, masih ada yang jomblo, ketika hendak dipertemukan dengan calonnya, ya, bingung nih, laku keras berarti ya. Calonnya ada 2 atau 3 gitu. Maka tanyalah kepada Allah yang menitipkan rasa cinta dalam kalbu, yang menurunkan sakinah ke dalam kalbu. Nanti yang pertama muncul dalam zikir kita, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Ya, itu caranya. Allahu a'lam bishawab. Tapi syaratnya satu, hilangkan persepsi nafs tadi. Gimana caranya? Coba lihat doa istikharah. Ya Allah, jika dia baik bagiku, dekatkan. Jika dia buruk menurutmu, untukku dunia akhiratku, tolong jauhkan. Tolong buang rasa cintaku kepadanya dan cintanya kepadaku. Itu berat itu. Ya, seumur-umur saya doa istikharah itu paling berat. Mengatakan, ya Allah, tolong jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya. Aduh, berat benar itu. Kalau bisa negosiasi, ya Allah, kalau dia kurang baik, tolong jadikan dia baik gitu. Itu maunya kita. Ya, bagus ya. Oke, terus apa lagi? Bismillah, assalamualaikum ya, izin bertanya, bagaimana sikap kita jika menghadapi guru, dan seperti apa yang dia sampaikan, kadang-kadang sebagai murid kita sering mempertanyakan kenapa kok guru kita bersikap seperti itu. Iya, emang murid begitu ya. Maka berguru itu ada orang yang berguru jadi murid shadiq, ada yang murid ikut-ikutan, ada yang murid kazib. Murid shadiq itu dia berguru pakai kolbunya. Maka jika gurunya melakukan secara kasat mata sesuatu yang dia ingkari oleh akal fikirannya, dia tanya kolbunya, oh sepertinya saya harus husnuzon.
gitu. Maka murid shadiq itu murid yang tasdik dan taslim. Coba ini rumus. Murid yang benar-benar murid itu rukunnya dua. Tasdik itu percaya dengan ilmu yang dibawa guru. Yang berat itu bukan tasdik, yang berat itu taslim. Taslim itu menerima sosoknya apa adanya, bahwa sosok yang megang ilmu ini bukanlah malaikat, bukan nabi. Dia manusia biasa, dia nggak sempurna, dia juga pernah salah, dia juga akan pernah melakukan kekhilafan dan semuanya. Bisa nggak terima guru begitu? Ya. Kuat nggak? Kalau saya nih ahli kitab, dengar guru saya salah baca bahasa Arab, itu bagi saya masalah. Itu kalau pakai nafsu pikiran. Tapi apakah wali Allah itu syaratnya bisa baca kitab? Ada nggak ketentuannya di Al-Quran begitu? Ya, masa wali baca Qurannya nggak benar gitu? Ada pernah seorang ahli ma'rifat diundang ke suatu negeri, terus baca ayatnya salah, ngamuk-ngamuklah ulama situ. Apa kata si ulama? Masa ngomong ma'rifat begini? Ya, intinya kok wali baca Qurannya gak benar? Emang syarat wali bisa baca Quran dengan benar? Itu mah qori, ikut MTQ. Gak mesti. Yang penting kolbunya benar. Saya menyaksikan banyak qori hatinya gak benar. Tanya aja sama qori-qori yang sudah tobat, benar. Ya. Kalau dia kalah dia ngomong ini, itu jurinya culas. Yang juara itu dia main belakang, dia nepotisme. Telinganya dari kecil udah biasa dengar begitu. Kan saya qori juga. Saya dulu ikut juga tuh ya, belajar baca Quran dengan Mbak Yati, Mbak Nawa, Mas Hijaz, Pak Nahawan. Gak nyambung ya. Tahu nggak irama-irama tuh namanya gitu, Mbak Yati, Mbak Nawa ya. Baik. Jadi kalau ini pertanyaannya yang mana nih? Mas yang tadi ya? Ada yang baru lagi? Ya, oke. Assalamualaikum Bu ya, ini kayaknya hati sama istri Bu ya. Saya dan suami LDRan, katanya sudah beberapa kali dia selingkuh dan perempuannya bukan satu. Saya capek Ustadz, apa yang harus saya lakukan mengingat anak saya 3 masih kecil dan saya tidak bekerja. Ya Rob, laki-laki itu ini berat nih, mungkin teteh sulit terima ya. Laki-laki itu kata guru saya dulu, Syekh Taufik, jika berjalan dengan perempuan, kita harus husnuzon, itu istri dia, bukan selingkuh. Itu istri dia halal. Selingkuh itu kalau tidak halal. Beratnya terimanya? Sakit. Kalau saya nggak bisa bayangin kalau teteh-teteh ini begini, kalau ketemu Rasulullah kira-kira bilang apa ya? Masa Nabi pilihnya 9? Itu kelengannya? Ya. Ya, masa Nabi nafsunya besar gitu ya? Itu kelengannya. Poligami itu nggak ada urusannya dengan nafsu besar. Mungkin ya LDR-an mau gimana lagi. Jadi tinggal jalannya 2 aja, izinkan suaminya poligami atau pisah biar nggak tersiksa. Ya, izinkan suaminya poligami, kalau nggak pisah. Ya, begitu aja daripada makan hati. Berat ya? Urusan begini mah berat. Dari dulu, dari zaman Zoleha. Udah begitu dari dulu. Nih saya ulangi ya. Hati kotor, pikiran kotor nggak ada urusannya dengan istri tidak punya atau banyak istri. Karena banyak orang jomblo hatinya kotor, pikirannya kotor. Kalau dalam ajaran Islam, ini ajaran Islam nih,
laki-laki itu supaya pikirannya nggak jorok, maka dia menikah. Tapi di agama lain, ciri-ciri orang suci itu tidak menikah. Itu beda agama kita dengan mereka. Dalam Islam, manusia ini fitrahnya menikah. Dan laki-laki itu punya anugerah yang beda dengan perempuan. Mau gimana lagi, dari sononya begitu. Ya, ini yang sulit diterima oleh orang. Ya, nih hati-hati ujian-ujiannya ibu-ibu itu semuanya, baik kepada suaminya, juga kepada gurunya, termasuk kepada gurunya. Ya, kan nggak tahu takdir saya ke depan gimana juga kan. Wallahu a'lam, saya nggak tahu juga takdir saya ke depan gimana. Seandainya saya beristri 2 masih ngaji, mas saya nggak. Ya, belum tentu juga saya harmonis dengan istri saya, belum tentu juga. Ini contoh. Apalagi terjadi pada suami sendiri, itu lebih berat lagi itu. Caranya sederhana aja. Menikah itu bukan Tuhan, menikah itu bukan agama, tapi menikah diatur agama, dan menikah tidak abadi. Jika menikah menyiksamu, hentikan pernikahanmu. Semudah itu ya. Katanya pengen curhat, katanya sedih, ya kan? Pengen menghentikan kesedihannya, jangan bersihkan bagian ujungnya, bersih dari pangkalnya. Saya nggak mau bertele-tele untuk masalah begitu, ya. Ada yang ngasih jawaban begitu nggak sebelumnya? Ya, sebelumnya menurut saya itu kelamaan muter-muter begitu ya. 2 gitu aja, cuma itu. Dan syariat Islam mengizinkan nggak suami punya istri lebih? Ini kepada yang bertanya ya, apalagi LDRan. Saya tinggalkan masalah poligami. Oke, tutup buku poligami. Oke, sudah selesai? Sudah, jangan bahas poligami lagi ya. Min sa'adatil mar'i ayyakuna kasbuhu fi baladihi. Begitu kata Syekh Nawawi Bantani, menukil perkataan para ulama. Salah satu kebahagiaan seseorang, indikatornya tempat kerjanya tidak jauh dari rumahnya, dari kampungnya, dari tempat dia pulang. Nah, jadi kalau mohon maaf kalau suami jauh, itu pasti kurang bahagia tuh. Gimana kalau rindu besok kan? Udah rindu mas, gitu doang kan, rindu ya itu kan nyesek jadinya. Ya, tapi gimana lagi kalau itu sudah pilihan, sudah sepakat, jalani aja. Jangan kemudian berpikir kalau kamu begitu, aku juga bisa begitu. Nah, itu setan yang ngomong begitu. Ya, emang perempuan boleh begitu? Dalam syariat Islam perempuan boleh begitu? Boleh punya suami lebih? Poliandri boleh? Kalau ada itu syarat syaitan gitu ya. Aduh, bahas begini mah ya nyelekit. Mohon maaf kepada yang bertanya ya. Semoga Allah kuatkan, Allah kasih jalan keluar. Siapa tahu setelah ini suaminya punya kerjaan tidak jauh dari rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Itu mah yang enaknya ya. Ya. Oke. Ini mirip dengan sifat orang Sunda nih Ustaz. Kalbu yang tidak memimpin jiwanya, apakah sama dengan mempunyai rasa tidak enakan kepada orang lain, dan bagaimana menyikapi rasa tersebut? Beda ya. Nggak enakan itu ada 2. Nggak enakan ngikutin kata orang, atau nggak enakan ngikutin kata hati. Ini bukan egois-egoisan, bukan. Kita bicara kata hati, bukan kata ego. Kita misal gini, nggak enakan nih sama orang, kan gitu ya. Itu namanya ingin menghargai orang. Kalau itu nggak ada masalahnya dengan hati, itu bagus. Berarti ingin menghargai orang. Ada sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna itu yang orang lain selamat dari dia. Itu kita kena jaga hati orang, maka kita tidak menyinggung dia. Itu kan maksud nggak enak kan? Kalau itu bagus, itu berarti kolbunya sudah baik. Tapi ada yang satu lagi, nggak enakan nanti kata orang apa.
kalau aku nggak begini ntar kata orang gimana gitu, ada yang gitu nggak? Itu orang riya. Itu orang riya. Kalau yang kedua ini itu syirik khafi. Itu syirik yang tersembunyi di dalam diri, dan itu menjadi potensi orang mati su'ul khatimah, karena dia berbuat hanya untuk menyenangkan, mencari ridha orang. Maka berkalamlah Imam Mutailah Sekandari, ya, menjahlil murid, ciri-ciri murid yang jahil. Apa ciri-ciri jamaah yang jahil, yang bodoh, ya? Kata Ibnu Tailah, dia tinggalkan keyakinan dalam dirinya lalu dia ikuti kata orang. Kalau itu yang dimaksud nggak enakan, maka ini syirik khafi. Paham? Bisa? Ya. Mulai dari sekarang berlatih, kuatkan qalbunya, maka mesti punya ilmu, sehingga ketika berbuat beda dengan selera orang di luar, hati kita tetap nyaman, karena yang menuntun, memimpin itu adalah rohani. Ya. Ada lagi? Terakhir ya. 2. Mau bertanya, suami saya seorang mu'alaf, dia punya persepsi Al-Quran isinya cuma cerita. Gimana cara saya memberi pengertian? Berhenti aja jadi muslim. Ngapain mu'alaf ngomong begitu? Berarti dia nggak ngaji, cuma syahadat doang. Jangan begitu ngomong Quran, ya. Seharusnya dia nanya, kenapa di Quran ada cerita? Gitu nanyanya. Nanti kita jawab, ya. Quran itu emang Al-Fatihah cerita? Mana cerita di Quran, di Al-Fatihah? Mana cerita di Al-Fatihah? Ada cerita nggak di Al-Fatihah? Al-Quran itu mencakup banyak hal, ya. Kata Allah, kami daratna, kami jadikan fi hadzal Quran, di dalam Quran itu min kulli mathal, dari semua perumpamaan, cabang ilmu ada di situ, termasuk ilmu apa kalau sekarang namanya storytelling, apa yang bercerita itu story. Oh gitu, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja sih? Berkisah gitu ya. Story ya, teller. Di Quran itu ada perintah waqsusil qasasa, berkisahlah engkau. Kenapa? Karena coba ini kalau ada khotib memulai dengan kisah, pasti nggak ada doa mau tidur pas Jumatan, benar nggak? Benar nggak? Tapi kalau khotib sudah mulai, marilah kita hanya 50 kali langsung tidur kita, keberatan. Alhamdulillah kita tidur, bismillahirrahmanirrahim. Ketika imamnya sudah barakallahu li walakum, bangun lagi. Kok bisa begitu ya? Tapi imam khotib mulai dari kisah. Coba perhatiin, pasti kita gini perasaan. Nah ini bagian khotib ustaz, kalau mau mulai dengan kisah. Dalam suatu riwayat dahulu ada seseorang, gitu. Itu orang akan mulai, karena otak kita itu otak visual, dia suka diceritain. Maka ibu-ibu ini diceritain pada senang, padahal hadisnya palsu. Ramailah dulu ada majalah-majalah cerita-cerita kubur, padahal itu hoax. Benar kan? Misteri-misteri ramai kan? Kenapa majalah begitu ramai? Di bumi Islam dikit jadi apa tuh yang jadi covernya tuh semuanya cover-cover kuburan bebelatung, aduh pocong. Emang otak kita itu dibuat sistem oleh Allah suka dengar cerita, apalagi perempuan. Maka suka cerita itu salah satu sifat jamaliyah namanya, ada dalam diri. Kalau laki-laki dominan itu jalaliyah, teori, tek begitu, kaidah. Makanya laki-laki itu terlalu kritis. Kalau ibu-ibu dicerita, gitu dong diceritain, ya kan? Padahal ibu-ibu tuh hanya pengen diceritain, apa dengar cerita dong. Walaupun kita, harus selesai. Hanya ini yang didengar. Maka laki-laki yang mampu mendewasakan dirinya, dia akan mengambil sifat jamaliyah itu. Dia bisa dengar cerita istrinya, walaupun lu
udah cerita 10 kali. Udah 20 tahun ceritanya ini mulu. Bener nggak gitu? Emang gak apa-apa gitu. Nah, jadi Quran itu tidak hanya isi cerita, ada tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bab ibadah dan akhlak. Terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu turunan daripada akhlak. Siratal mustaqim itu akhlak. Jadi 3. Ada juga yang menyebutkan Al-Fatihah itu tauhid, bab hukum, lalu bab akhlak, begitu. Dan semuanya cerita. Kalau giliran tentang tauhid, Allah kadang bercerita, kadang pakai ayat. Dan cerita di Quran nggak nyampe 50%, nggak nyampe. Yang banyak itu justru panggilan, wahai, ya, perintah-perintah yang banyak. Nah, namun dibungkus gitu, ya. Baca buku undang-undang, bosan nggak? Nah, Allah kemudian buat dengan model kisah. Sekarang sudah ada bukunya, Al-Qasas fil Quran. Saya nggak tahu dari terjemah atau belum. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Semoga sudah ada, cari bukunya. Dan ini sharing kepada ibu-ibu yang punya anak. Saya waktu kecil besar dengan itu. Saya dibesarkan dengan buku kisah-kisah Quran, dan tiap kali sore kita minta guru ngaji menceritakan isi Quran. Cerita nabi-nabi, cerita malaikat-malaikat. Coba, waktu kecil senang nggak begitu? Namun saya mengkhatamkan buku-buku kisah itu. Buku cerita nabi ada 3 jilid, cerita Sayyidina Ali, Khalidul Walid, Sayyidina Umar. Itu buku-buku kita kolek dari dulu. Dan mohon maaf, negara Indonesia, saya dulu maling buku, bukan maling, minjam buku ke SD, terus nggak balik-balik. Karena kata temanku, nggak usah dibalikin. Bukan maling ya, alhamdulillahirabbil. Tapi buku yang saya ambil buku apa? Kisah, buku kisah. Bahkan dulu senang kisah alien, gitu baca semua. Jadi mohon maaf, kalimat begitu tidak baik, itu batal imannya. Ulang syahadatnya, ya, ulang syahadatnya. Bilang ke istrinya, ya, ulang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kan ngomong begitu sama aja kayak bilang Quran itu dongeng. Terus sama kayak yang pembicara di TV itu yang mengatakan kitab suci fiksi. Apa bedanya? Untung dia non muslim, dia ngomong begitu ya kafirun tambah kafirun, urusan dia. Oke? Mohon maaf, itu agak kenceng dikit. Ada lagi? Oke. Apa hukumnya majang foto di rumah dan di sosmed? Pertanyaannya masih pertanyaan hukum ya? Oke, ya. Coba merem. Ada wajah seseorang nggak di hati? Merem serius, 1, 2, 3, merem. Sebentar aja, 1, 2, 3. Ada wajah seseorang di hati? Oke, ada? Kenapa di... Bukan, coba merem lagi. Wajah orang tua. Kelihatan? Wajah kekasih. Jangan wajah saya. Oke, satu lagi. Merem. Wajah orang yang paling ngeselin. Oh, kelihatan? Kelihatan. Oke. Ada yang canggih, nggak perlu merem, kelihatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Di dalam diri kita itu ada file, dia menyimpan wajah-wajah orang. Benar nggak? Yang di luar itu hanya imitasi. Jadi kalau rumah sejati itu ini, rumah yang ada itu rumah imitasi. Sebenarnya rumah kita yang di sini. Maka orang nggak nyaman di sini, rumahnya gede, nggak ada rasanya. Orang nggak ingat Allah di kolbunya, datang ke Mekah tetap aja ingatnya oleh-oleh sama pasang status. Insya Allah, tabarakallah, lagi di depan Ka'bah, ya Allah.
Semoga nyaleknya lawas. Amin. Udah aminin dulu. Benar nggak? Orang kalau hatinya di sini nggak connect sama Allah, dibawa ke Mekah sama nggak? Sama. Tapi orang di sini kolbunya bersama Allah, nyampe ke Mekah, tambah kuat ya. Jadi rumah-rumah ini itu hanyalah rumah tubuh, sedangkan rumah jiwa dan ruh ini di dalam ini. Dan kita nyimpen orang-orang yang kita cinta, yang kita kagumi, kita suka. Kita nyimpen semua itu, termasuk yang kita keselin. Hebatnya manusia itu. Dan file ini nggak habis-habisnya sampai mati. Itu nggak perlu ditambah, di upgrade. Nggak perlu ada chip masukin gitu, nggak perlu. Ya, handphone tuh kalah. Ya, nggak ada hangnya nih. Ini kalau hang namanya stres. Itu stres bukan karena gambar itu, tapi karena ada nilai di gambar itu yang bikin kacau dia. Jadi kalau ingat wajah orang itu, digelisah. Nah, gelisah ini berarti ada story di belakang gambar itu. Kenapa seseorang suka menyimpan gambar di rumah? Karena ada story di gambar itu, benar nggak? Ya. Bedanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki nyimpan gambar di hatinya. Kalau perempuan nyimpan gambar di handphonenya, sama dipajang-pajang tuh ya. Itu aja sih bedanya. Ya. Makanya kalau laki-laki, ya saya mohon maaf di rumah itu nggak banyak gambar. Tapi dulu istri seneng, sekarang dia ngikut saya. Nggak banyak gambar. Jadi betul-betul polos, rumah itu polos ya. Hitam putih, cat warna putih, udah gitu doang. Paling-paling ada kitab. Paling-paling bisa nambah di sini kaligrafi, itu pun kalau mau nambah. Bolehkah secara hukum Islam? Ini tadi secara spiritual, ya. Secara spiritual saya jelaskan rasionalisasinya. Secara hukum, ulama kita tidak sepakat tentang hukum gambar dan foto. Namun saya kalau fatwa tidak merujuk ke ulama Saudi, saya merujuknya ke ulama Azhar. Karena Al-Azhar sudah lebih tua dan lebih pakar menurut kami, hemat kami. Bukan berarti Saudi nggak keren, tapi fatwa Saudi banyak nggak relevan. Di Saudi nggak boleh nyalek loh. Nggak boleh ibu ngajian begini ketemu cowok, nggak boleh. Mesti ketat, ini campur-campur laki-laki ini nggak boleh. Di sini boleh, ya, karena fatwa dia sesuai dengan daerah dia. Di sana kenapa nggak ada partai politik? Orang yang bikin partai politik itu diharamkan, demo diharamkan. Di Indonesia demo dipelihara, benar nggak? Di sana nggak boleh nyalek, kalau nyalek berarti orang gila. Karena nggak ada partai politik, nggak ada. Ya. Maka mereka mengharamkan demokrasi untuk menjaga kerajaan Saudi yang pakai monarki. Fatwa itu nggak relevan di sini. Jadi kalau ada teman kita bilang demokrasi haram, lah kita tanya balik, yang kamu mau apa? Kayak Saudi, monarki. Nggak khilafah. Khilafah yang mana? Khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu beda-beda. Umayyah ada beda lagi. Abbasiyah dan Umayyah ada beda lagi. Turki Utsmani ada beda lagi. Nah, begitu juga persoalan hukum, ya. Maka saya berkiblat kepada fatwa ulama Al-Azhar lebih banyak daripada fatwa ulama lain. Syekh Al-Jum'ah pernah ditanya tentang hukum gambar dan foto. Maka beliau menampilkan hadis. Yang hadis itu pernah saya ajarkan dulu, namanya kitab Sunan Nasai, bahwa yang dilarang itu suratun tu'bad. Jadi malaikat nggak masuk ke dalam rumah yang ada surah. Surah itu bisa berarti gambar, pahatan, patung, apapun bentuknya, tu'bad, yang disembah. Kalau ada foto, ada ukiran atau patung gajah, disembah nggak di rumah? Ada Raja Wali, disembah nggak? Jadi guru kami 9 tahun di Saudi, tapi nggak ngambil fatwa itu, padahal di Saudi. Di rumahnya itu ada kepala apa tuh yang pakai kayak sapi, ya, yang ketanduk kepalanya. Terus foto-foto, belum hobi foto lagi pakai baju astronot, foto lagi nyampe di mana, itu kopiah haji
bajunya astronot, lucu nggak? Tapi begitulah beliau uniknya, berarti visinya tinggi. Itu guru kami buat begitu. Artinya apa? Orang ulama yang kuliah di Saudi pun belum tentu ikut Saudi. Nah, ini guru saya nggak usah sebut namanya, beliau sudah wafat ya. Jadi yang haram itu foto yang disembah. Saya tambahkan foto sensual, ya, yang mengumbar syahwat, yang membuka aurat yang tidak pantas dilihat, ya, yang nggak pantas dilihat. Maka ulama kita masih membagi, misalnya kalau ada foto gambar cuma rambut gimana, itu mereka ada fatwa lagi, tapi saya nggak ikut itu. Karena urusan aurat, Bapak Ibu, ini ulama kita beda pendapat. Batas aurat perempuan sampai di sini apa sampai di Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, karena dia di negeri yang perempuannya bekerja di ladang, maka beliau membolehkan perempuan kelihatan sampai ke, ya, nggak ada pakai kaos kaki, sampai lutut, sampai mata kaki. Karena kaki-kaki perempuan di ladang ya nggak ada yang seksi. Ya, kalau teteh-teteh ini jangan, bahaya. Soalnya nggak ada yang masuk lumpur gitu. Mata kita yang kena lumpur kalau ngeliat. Jadi fatwa mereka sepakat bahwa aurat wajib ditutup, tapi batas aurat mereka berbeda, cara menutupnya mereka berbeda, tapi sepakat wajib ditutup ya. Karena ini pilihan, jangan paksa orang dengan perbedaan faham. Ayatnya sama, hadisnya sama, tapi beda imam sudah beda faham. Ya, beda imam sudah beda faham. Yang penting kita mengikuti syariat menutup auratnya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi hukum foto gimana? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Benar. Dan lucunya ada orang mengharamkan foto, tapi dia bervideo. Tahukah Anda yang masuk ke dalam video YouTube dan mengharamkan foto, 1 detik video itu lebih dari 30 foto yang bergerak gitu. Benar nggak? Jadi betapa, kalau bahasa kasarnya ya, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah, selamat. Aman? Nggak ada yang patah? Cuma kaget. Jadi teman-teman semua, mengharamkan foto, membolehkan video, itu fatwa konyol. Tahu fatwa konyol? Karena nggak ngerti cara kerja coba videonya diberhentiin sebentar, jadi foto nggak? Jadi foto. Tapi mereka mengharamkan foto. Nah, itulah akhir zaman, fatwa itu jadi kebalik-balik ya. Tapi jangan ekspor foto yang bikin kekasihnya cemburu ya. Khalas, sudah ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang melakukan Allah, para asatiz, barangkali itu sedikit refleksi keagamaan kita meneladani Rasulullah SAW, yaitu dengan menjadikan qalbu memimpin diri. Kesimpulan kajiannya sederhana, mulailah tentu dari diri kami, menjadikan qalbu merajai jiwa, merajai nafsu. Maka latihlah nafsu kita dengan memperbanyak niat-niat yang baik, karena niat yang baik lebih afdal daripada 1000 amal baik. Kenapa? Niat yang baik akan menjadikan qalbu memimpin jiwa. Itulah rahasia kenapa niat itu lebih afdal dari banyak amal ya. Dan itu juga rahasia kenapa Allah hanya memandang niat, karena niat itulah inti spirit dari semua amalan. Semoga kami dan kita semua Allah jadikan orang yang berniat baik, berniat tulus hanya kepadanya, hanya mencari ridhonya,
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء العارفين والعلماء المجتهدين والمتكلمين المحدثين وجميع والدينا ووالديكم وإخواننا وإخوانكم والحاضرين والمستمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم يا سميع يا قريب صل على عبدك ورسولك نبينا محمد. Ya Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, sampaikanlah, limpahkanlah kasih sayang Engkau yang sangat sempurna kepada ruhaniah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga melimpah juga rahmat yang Kau turunkan kepada beliau, kepada kami. Allahumma ya Allah, balligh salamana wa tahiyyatana ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan salam kami sampai ke hadirat Nabi Muhammad SAW, dan izinkan ya Allah salawat kami, salam kami dijawab oleh beliau. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana ya nur binuri mahabbati. Ya Allah yang memiliki cahaya, terangilah kalbu kami dengan nur cinta Engkau, cinta Rasul Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, wa a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hati kami selalu berubah-ubah, pendirian kami kadang tidak istiqamah. Ya Allah, kadang iman kami, amal kami naik turun, namun Engkau tidak pernah berubah. Ya Allah, Engkau tidak tambah kaya, tambah kuat dengan sholat kami, juga tidak menjadi lemah dengan durhakanya kami. Maka ya Allah, farzuqna al-istiqamah ala syariatil gharra, jadikan kami istiqamah dalam syariat Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, mengenal Engkau, mengenal Rasul Engkau, dan kebahagiaan di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan mendapat ampunan daripada Engkau. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.